Good morning everyone. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Saya ingin bicara tentang gelanggang pertandingan tinju. Di atas ring itu ada dua atlet. Yang pertama adalah saudara dan saya. Saudara atau saya. Kemudian yang kedua, atlet oponen ini, atau atlet musuh ataupun atlet lawan ini adalah keadaan nyata hari ini. Situasi hari ini. Kondisi hari ini. Ya, coronavirus hari ini. Nah, saudara, saya yakin percaya bahwa ketika bel pertama berbunyi, ya, di mana dikatakan ronde pertama itu mulai, jangan berharap bahwa saudara akan bisa menghindari setiap pukulan daripada oponen saudara. Kita ada di atas ring, kita pasti akan menerima pukulan juga, dan kita pasti juga memukul lawan kita. Nah, apa saja yang bisa membuat kita menjadi juara, memenangkan pertandingan itu? Setelah mendapatkan begitu banyaknya serangan, pukulan, bahkan pernah mungkin kita mengalami knockdown beberapa kali. Apa yang menyebabkan kita tetap akan keluar sebagai pemenang setelah ronde 10 itu? Selain bertahan dalam kehidupan, selain survive dalam kehidupan, saya yakin percaya bahwa kita akan juga berusaha untuk tidak saja bertahan, tetapi juga melawan. Nah, saya akan berikan 10 ronde ini sebagai salah satu ilustrasi hari ini, di mana saudara bisa menjadi pemenang. Babak pertama, ya, ronde pertama. Saudara harus memiliki roh tahan uji, die hard spirit. Musuh yang terbesar saat ini adalah musuh kekhawatiran. Khawatir itu jelas bukan kenyataan, tetapi apa yang saudara bayangkan akan menjadi kenyataan di hari esok. Dan ini sangat mempengaruhi sekali di dalam perasaan Anda, emosi Anda. Jadi, saya harapkan ronde pertama, kalau saudara mau bertahan di dalam menghadapi pukulan daripada sang musuh ini adalah, saudara harus hidup di atas perasaan saudara. Saudara harus hidup di atas emosi saudara. Saudara harus memenuhi kehidupan saudara, terutama pemikiran ini, dengan kebenaran Tuhan sendiri. Sehingga kekhawatiran itu tidak akan membuat Anda knock out. Yang kedua, ronde kedua, ya setelah bel ronde pertama berbunyi adalah terbanglah seperti burung Raja Wali. Begitu menghadapi ya burung Raja Wali itu, saudara, mereka akan terbang tinggi ketika badai itu sedang menyerang di salah satu daerah. Berarti juga kita harus memiliki hati yang besar, juga visi yang besar. Apapun yang sedang melanda hari ini, memporak-porandakan keadaan hari ini, tidaklah menjadi hasil akhir dari kehidupan Anda. Saudara harus mengepakkan sayap, terbang lebih tinggi lagi. Hati besar, percaya penuh bahwa Tuhan memberikan hari esok. Kita akan mengatasi semua kesulitan kita pada hari-hari ini. Kumpulkan semua mimpi Anda, ya, dan bangkit, kerjakan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Bel kedua berbunyi. Kita memasuki ronde yang ketiga. Ronde yang ketiga ini bentuklah hati yang mudah bersyukur dalam segala perkara. Mudah bersyukur, mudah melihat kebaikan Tuhan di dalam segala situasi. Maka saya yakin percaya satu hal, bahwa kita ini akan lepas daripada blind spot kita. Kita semua memiliki blind spot. Apa yang kita tidak pernah lihat, tidak bisa kita lihat dengan mata kasat. Tetapi jelas sekali keberadaan Anda sampai hari ini adalah kemurahan Tuhan. Maka ucapkan syukur senantiasa. Bel berbunyi. Kita akan memasuki ronde yang keempat. Ronde keempat, janganlah ada hati yang iri hati. Ya, hati yang jealous, hati yang iri kepada teman-teman saudara yang mungkin saat-saat ini mereka tidak terimbas ataupun mengalami dampak daripada penyakit sampar. Saya yakin percaya begini, kalau orang lain mendapatkan berkat, maka
maka saudara itu sedang ada dalam queue, ya, urutan. Ya, kalau di Australia sangat teratur sekali, tidak ada yang nyerobot. Tapi yang jelas adalah kalau teman saudara itu diberkati, maka saudara adalah the next one. Saya tidak tahu berapa banyak di depan saudara, tapi yang jelas giliran saudara akan mendapatkan berkat. Bel berbunyi lagi, kita akan memasuki ronde yang kelima. Ronde yang kelima ini cukup penting. Itulah yang akan melepaskan saudara dari pelukan ataupun jebakan daripada sang iblis. Yaitu satu, lepaskan pengampunan. Mudah memberi maaf pada setiap orang yang berbuat salah kepada Anda. Ya. Pemberian maaf ini tidaklah merubah apa yang telah terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi yang jelas akan mempengaruhi masa depan di mana saudara akan melangkah masuk ke dalamnya. Memberi maaf juga akan melepaskan saudara sendiri daripada penjara yang bukan orang lain dirikan, tapi saudara sendiri yang mendirikannya. Ya, berikan maaf kepada setiap orang yang bersalah kepada saudara. Bel berbunyi lagi. Maka kita memasuki ronde yang ke-6. Hampir selesai. Ronde yang ke-6. Belajarlah sekarang. Ya, tadi sudah memberikan maaf, belajarlah melupakan. Ada pepatah mengatakan demikian. Forgive is easy, but forget is difficult. I can forgive, but I cannot forget. Nah, Anda harus lebih daripada sekedar manusia biasa saja. Karena roh Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara harus bisa melupakan apa yang pernah terjadi. Dan belajar percaya lagi. Memang tidak semudah apa yang saya katakan. Tapi kalau Anda latih mentalitas Anda latih kehidupan Anda, maka saya yakin percaya, saudara akan melupakan apa yang pernah terjadi di hari kemarin. Nah, ini merupakan kebutuhan sehari-hari saudara. Nah, manusia modern, saudara bisa percaya lagi. Saudara bisa melupakan apa yang terjadi di hari esok. Bel berbunyi lagi. Kita memasuki ronde yang ke-7. Ronde yang ke-7 ini biarlah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan kita, dan jiwa kita. Saya yakin percaya bahwa kita harus menyingkirkan agenda-agenda pribadi. Kita ngambil agenda Tuhan untuk memasuki rencana Tuhan yang sebenarnya. Bel berbunyi, kita memasuki ronde yang ke-8. Ronde ke-8, jikalau kita memberikan diri kepada Tuhan, maka hidup itu tidak akan babak belur tanpa arahan daripada Tuhan. Mungkin kelihatannya saudara lembab kiri kanan, tapi itu memiliki satu pelajaran khusus, akademi daripada Tuhan untuk melatih saudara menjadi seorang champion. Sebab dia adalah guru sejati. Percayalah, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi Anda yang mengasihi. Trust Him, tanpa limit, tanpa batas, tanpa pertanyaan. Why? Saudara harus rubah pertanyaan saudara. Why not? Ronde ke-9, ya kita akan masuki, yaitu penuhilah kehidupan saudara dengan Roh Kudus. Maka saya yakin percaya bahwa bukan lagi manusia saudara, bukan saudara yang lama hidup saat ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saudara. Biar Roh Kudus menguasai saudara, beroperasi melalui kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Ronde terakhir, kalau lawan masih ada di sana, ya lawan masih ada di sana. Ronde 10 dikatakan begini, ya jauhilah kejahatan dan lawanlah iblis. Dengan menjauhi kejahatan, maka Anda akan mendekat kepada sumber daripada kemenangan itu sendiri, yaitu kebenaran, kebaikan,